sejahtera bagi kita semua. Saya Tria Ika Yuspita, peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 1, Golongan 3, Kelompok 2 dari Kabupaten Sukamara dengan pengampu Bapak Dr. Konrad Sawang MPD dan mentor Ibu Nurjariah SPD SD. Saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS yang bekerja di unit kerja SDN Natai Sedawak 1, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Saya akan menyampaikan hasil laporan aktualisasi dan habituasi saya selama 1 bulan dalam kegiatan Latsar CPNS Kabupaten Sukamara dengan tempat pelatihan BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai seorang ASN, kita mempunyai tugas dalam melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suasana belajar mengajar, agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kondisi sekarang yang terjadi di unit kerja saya ialah minimnya media pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen yang digunakan untuk mengajar. Karena minimnya media pembelajaran, membuat begitu banyak waktu yang tersita untuk menjelaskan materi kepada peserta didik, sehingga pembelajaran tidak efektif dan efisien. Kondisi yang diharapkan karena kondisi atau isu inilah muncul ide atau inovasi saya untuk membuat media pembelajaran pop-up. Solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi sebagai seorang guru, kita harus selalu berinovasi, kreatif, menciptakan suasana belajar yang efektif dalam menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah, serta mendukung tercapainya visi dan misi sekolah, yaitu terwujudnya sekolah yang berkualitas dan mandiri dengan mengedepankan nilai-nilai agama, budaya, serta berwawasan lingkungan. Tujuan dan manfaat dari aktualisasi ini ialah yang pertama, mengaktualisasikan dan menerapkan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara berupa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam rangka mewujudkan ASN Indonesia berkelas dunia. Yang kedua, sebagai upaya persiapan dan perwujudan ASN Indonesia yang berkelas dunia yang memiliki rasa bangga dalam melayani bangsa. Dan yang ketiga, meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti melalui media pop-up di kelas 1 di SDN Natai Sedawak 1 Kabupaten Sukamara. Dan adapun manfaat kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN ini antara lain yang pertama, teraktualisasinya atau diterapkannya nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai profil diri seorang ASN yang didambakan masyarakat Indonesia. Yang kedua, sebagai upaya persiapan dan perwujudan ASN Indonesia berkelas dunia. Melalui kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi SDN Natai Sedawak 1 serta dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan pendidikan di SDN Natai Sedawak 1. Dan yang ketiga, meningkatnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti melalui media pop-up kelas 1 di SDN Natai Sedawak 1 Kabupaten Sukamara. Dalam upaya memahami pentingnya penerapan nilai-nilai ASN dan aktualisasinya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai ASN dan meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan pada SDN Natai Sedawak 1 serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis bagi seluruh warga sekolah SDN Natai Sedawak 1 Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara.
SDN Natai Sedawak 1 merupakan SD yang berada di Desa Natai Sedawak, Jalan Ngudi Luhur, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. SDN Natai Sedawak 1 memiliki 13 orang tenaga pendidik dan 1 orang kepala sekolah, dengan jumlah murid pada tahun 2022 sebanyak 116 orang siswa yang berasal dari sekitar Desa Natai Sedawak maupun dari tempat lain. Adapun pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi adalah sebagai berikut. Kegiatan 1. Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan mentor atau pimpinan. Kegiatan 2. Sosialisasi kegiatan aktualisasi kepada sesama guru. Kegiatan 3. Melaksanakan pretest. Kegiatan 4. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas 1 Pendidikan Agama Kristen tentang materi Aku Bersyukur Atas Tubuhku. Kegiatan 5. Membuat media pembelajaran pop-up. Kegiatan 6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Aku ciptaan Tuhan. Kita mempunyai anggota tubuh dan kita bisa melakukan banyak hal tentang tubuh yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita lihat di sini ada mata, ada telinga, ada hidung, dan ada mulut. Nah, guna mata adalah untuk melihat, guna telinga adalah untuk mendengar, guna hidung adalah untuk bernapas, guna mulut adalah untuk ngomong. Oke. Nah, coba Rizky tarik garis sesuai letak anggota tubuh masing-masing. Nah, hari ini kita mau belajar menggunakan buku ini biar Rizky melihat. Ya, yang pertama ada mata. Mata gunanya untuk melihat. Tuhan memberikan mata supaya kita bisa melihat pemandangan, kita bisa melihat ada matahari mau terbenam, ya. Kemudian kita bisa melihat apa ini? Gunung. Iya. Kemudian Tuhan juga memberikan kita hidung. Nah, gunanya hidung untuk apa? Bernapas. Nah, guna hidung untuk bernapas supaya kita bisa mencium aroma bunga yang harum, ya. Ketika kita tertidur, kita juga bernapas. Nah, kemudian, Tuhan menciptakan kita telinga. Tuhan memberikan kita telinga untuk apa, Ki? Untuk mendengar. Ya, benar, Rizky. Guna telinga adalah untuk mendengar. Kita bisa mendengar ibu guru yang menegur. Misalkan kalau Rizky terlambat masuk ke sekolah, pasti ditegur sama gurunya karena lambat baris di depan kelas. Kemudian guna telinga juga kita bisa mendengar suara burung
mulut juga kita gunakan untuk memuji Tuhan ya. Kita menyanyi. Nah, seperti ini ketika ada teman-teman memanggil temannya di seberang jalan. Nah, dia menggunakan mulut. Kemudian Tuhan menciptakan kita apa ini? Tangan. Ayo guna tangan untuk apa Ki? Memegang. Oke, untuk memegang benda. Nah, di sini ada gambar dia mau makan. Jadi dia pegang sendok. Kalau ini dia makan apa Ki? Ayam. Makan ayam. Iya. Wah. Kemudian ini. Nah, tangan juga berguna untuk kita berdoa. Nah, kemudian Tuhan memberikan kita kaki untuk kita berjalan. Nah, Tuhan memberikan kaki untuk kita berjalan. Nah, selain kaki ini berguna untuk kita berjalan, dengan kaki ini kita bisa pergi ke sekolah, kita bisa pergi ke gereja, dan kita bisa bermain bersama dengan teman-teman ya. Nah, coba kalau Ibu ulang dari tadi yang Ibu jelaskan Mbak Rizky. Mata tadi Tuhan berikan untuk apa? Untuk melihat. Oke. Kemudian hidung untuk apa? Bernapas. Oke. Sekarang telinga untuk apa? Mendengar. Kalau mulut untuk apa? Bicara kalau makan. Ya, berbicara sama makan. Dan juga bisa kita berdoa kepada Tuhan ya. Nah, kemudian tangan. Untuk mengambil barang. Oke, untuk mengambil barang, untuk berdoa juga ya. Nah, kemudian kalau kaki Berjalan. untuk berjalan, Tuhan ciptakan itu sempurna ya. Sama halnya seperti kita, bahwa Tuhan menciptakan kita sempurna. Oke, Rizky boleh duduk dulu. Nah, sepertinya dari pemahaman Rizky sudah sangat baik ya. Sudah tahu guna fungsi tubuhnya untuk apa saja. Nah, Ibu harap dengan tangan Rizky juga bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anggota tubuh yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan kami dapat merawatnya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kegiatan 7. Melaksanakan evaluasi atau post-test. Kegiatan 8. Membuat laporan aktualisasi. Demikianlah laporan aktualisasi dan habituasi saya. Terima kasih.